Kalau lo pikir hidup lo berat, gaji telat, kerja numpuk, motor belum dibayar, coba ingat ada bocah Mongolia yang masa kecilnya lebih kacau daripada playlist dangdut koplo lo guys. Bocah ini tinggal di Krenyak, kelaparan, makan akar-akaran dan tetap jadi salah satu tokoh paling berpengaruh di muka bumi. Jadi kalau lo lagi galau cuma gara-gara dia nggak balas chat, belajarlah dari Temujin. Ditinggal klan aja dia nggak nangis ke status WA. Selamat datang di Ceritain Aja, channel sejarah yang alurnya sering lebih plot twist daripada sinetron jam 7. Jangan sentuh aku jijik, aku benci. Tapi tetap mendidik dan menghibur guys. Sebelum masuk ke cerita, pencet dulu tombol subscribe-nya guys. Anggap aja itu seperti sumpah setia masuk pasukan Mongol. Tapi tenang guys, di sini lo nggak perlu naik kuda 3 hari tanpa tidur, cukup pencet tombolnya, selesai. Temujin lahir sekitar tahun 1162 dari bayi udah hardcore. Ayahnya kepala klan kecil, ibunya dibawa paksa dari suku lain, bukan love story, tapi love story mode barbar guys. Masa kecil, Temujin itu kayak tidur di tanah, makan seadanya, dan setiap hari bangun dengan pilihan hari ini berbahaya atau sangat berbahaya. Di umur dia 9 tahun, ayahnya wafat guys. Lalu kliennya ninggalin dia sambil bilang, maaf ya, kalian terlalu lemah. Coba kalau itu terjadi di zaman sekarang guys. Netizen langsung bikin hashtag Save Temujin. Tapi Temujin belajar 2 hal penting. Yang pertama, hidup itu keras, tapi dia lebih keras. Di masa remajanya benar-benar survival mode, buru hewan sendiri, makan apa yang ada, bahkan kayaknya kalau ada mie instan zaman itu dia udah jadi brand ambassador. Sampai suatu hari dia ditahan suku musuh, dirantai, dijaga, tapi Temujin punya skill ninja mode. Suatu malam dia kabur melumpuhkan penjaga dan nyebur ke sungai es guys. Orang Mongolia yang lain berkata, ini anak siapa? Kok kuat banget gitu. Temujin jatuh cinta sama Borte, manis, ya manis kayak kopi yang kelamaan diaduk guys. Tapi tiba-tiba Borte dibawa paksa oleh suku Merkit. Orang biasa kalau di sana update IG story tak apa aku ikhlas. Temujin tidak. Dia malah bikin rescue mission versi abad ke-12. Ngumpulin teman yang jumlahnya cuma sedikit, nyerang malam hari dan berhasil membawa pulang Borte. Kalau zaman sekarang netizen bakal bilang best husband of the year. Genghis Khan punya satu prinsip, yang penting skill bukan keturunan. Jadi pangkat ditentukan kemampuan, bukan status sosial. Bayangin kalau gaya ini diterapkan di kantor Allah, yang jago kerja naik, yang jago ngokobit tetap di pasukannya disusun super rapi, cepat, efisien. Mereka bisa berkuda berhari-hari, punya strategi gesit, dan dalam kondisi ekstrim bisa bertahan pakai metode yang keras. Kan metode diet mayo ya guys ya, ini beda. Setelah puluhan tahun konflik, Temujin berhasil menyatukan seluruh suku yang tadinya saling ribut itu. Air, tanah, api. Akhirnya di tahun 1206, dia dikasih gelar Genghis Khan, penguasa segala manusia. Cina Utara waktu itu punya kota besar, tembok raksasa, dan teknologi maju. Genghis Khan datang dengan kavaleri cepat, strategi intelijen, dan taktik jebakan psikologis, dan kemampuan membaca kelemahan musuh guys. Hasilnya perlahan tapi pasti. Bilanya mereka jatuh ke tangan Mongol. Khwarezmia bikin kesalahan besar, salah kelola urusan diplomatik dengan Mongol. Hasilnya operasi militer besar-besaran. Asia Tengah berubah total dan Khwarezmia kehilangan banyak wilayah guys. Kalau diplomasi abad 12 pakai WhatsApp, pasti admin grup langsung left guys. Di balik reputasinya, Genghis Khan itu surprisingly sangat menghargai ilmu pengetahuan guys. Ia menyelamatkan ilmuwan, mengumpulkan peta, adopsi teknologi pengepungan, menjamin keamanan jalur perdagangan, buat sistem identitas seperti paspor, dan menerapkan kebebasan beragama. Dia bukan cuma gas everywhere guys ternyata, tapi juga otak jalan terus. Genghis Khan wafat tahun 1227 guys. Penyebabnya sampai sekarang masih simpang siur. Tempat pemakamannya rahasia besar. Konon, proses pemakamannya dilakukan tanpa saksi dan lokasi disembunyikan. Kalau Google Map ada waktu itu, tetap nggak bisa dicari guys. Lokasinya tidak ditemukan. Kekaisaran Mongol jadi yang terbesar dalam sejarah. Keturunannya memimpin berbagai wilayah, dan fakta yang sering bikin orang bengong, sekitar 1-200 laki-laki modern punya jejak
genetik dari garis keturunannya. Ini bukan family tree, ini family hutan guys. Itulah perjalanan Genghis Khan dari bocah kurus yang ditinggalkan klannya jadi orang yang mengubah dunia guys. Pelajarannya sederhana, kalau hidup jatuhin lo, jangan cuma rebahan guys, bangkit lawan upgrade karakter kayak Temujin. Sekarang gue mau nanya sama kalian guys, bagian mana dari cerita Genghis Khan yang paling bikin lo mikir, ini orang OP banget gitu? Tulis di komentar, atau biar gampang komen, aku siap jadi kavaleri ceritain aja. Kepada Mongolia naik kuda, bawa bekal roti dan keju. Kalau cerita ini bikin hati bahagia, jangan lupa subscribe biar makin seru episode selanjutnya guys. Sampai jumpa, tetap hidup, tetap ketawa, penasaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.